Piala Dunia semakin nyata untuk Indonesia. Komentar Jepang dan Cina usai Indonesia datangkan dua nama pemain naturalisasi sebut timnas Indonesia akan menjadi tim terkuat di Asia dan akan langsung lolos Piala Dunia di ronde ketiga ini. Tonton video ini sampai habis ya guys, karena pernyataan Jepang dan Cina ini sangat mengejutkan. Semakin tinggalkan Asia Tenggara. Shin Tae-yong baru saja memberikan pernyataan hebatnya soal kiprah Indonesia di kancah Asia akan buat kejutan-kejutan baru lagi yang membuat negara-negara ASEAN semakin tertinggal. Begini fakta lengkapnya. Shin Tae-yong tambahkan latihan fisik para pemain timnas Indonesia dengan cara naik turun gunung jadi harapan besarku saat ini agar para pemain tidak loyo. Di sisi lain, Erick Thohir komentari stamina para pemain ketika menghadapi Arab Saudi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Piala Dunia semakin nyata untuk Indonesia. Komentar Jepang dan Cina usai Indonesia datangkan dua nama pemain naturalisasi sebut timnas Indonesia akan menjadi tim terkuat di Asia dan akan langsung lolos Piala Dunia di ronde ketiga ini. Tonton video ini sampai habis ya guys, karena pernyataan Jepang dan Cina ini sangat mengejutkan. Indonesia kembali membuat gebrakan besar di dunia sepak bola Asia dengan menaturalisasi dua pemain muda berbakat, Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Langkah ini membuat rival-rival kuat di Asia, seperti Jepang dan Cina, mulai menunjukkan kekhawatiran atas potensi meningkatnya kekuatan timnas Garuda. Eliano Reijnders gelandang kreatif yang kini bermain di Liga Eropa, dan Mads Hilgers, bek tangguh yang juga merumput di Eropa, diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi skuad Indonesia. Dengan pengalaman di liga-liga top Eropa, keduanya diharapkan membawa level permainan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, terutama menjelang kompetisi-kompetisi penting di Asia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu dalam sebuah wawancara bisa saja menyatakan bahwa perkembangan Indonesia dengan tambahan dua pemain naturalisasi ini layak diwaspadai. Menurutnya, Reijnders dan Hilgers adalah pemain dengan kualitas yang terbukti dan bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Indonesia telah membuat langkah besar dengan menaturalisasi pemain yang bermain di Eropa. Kehadiran Eliano Reijnders dan Mads Hilgers akan menambah kekuatan di lini tengah dan pertahanan mereka. Jelas ini akan menjadi hal yang menyulitkan bagi kami. Selain itu juga kami sangat waspada dengan Erick Thohir yang sangat gerak cepat membuat kejutan-kejutan untuk sepak bola Indonesia. Kami khawatir bahwa akan ada lagi pemain-pemain Eropa yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi itu akan menjadi tantangan bagi kami, terutama ketika bertemu di kompetisi Asia atau dunia mendatang. Semoga saja Indonesia bisa lolos Piala Dunia bareng bersama Jepang di grup C ini, begitulah kira-kira kata Moriyasu. Tidak hanya Jepang, bisa saja timnas Cina juga mengomentari langkah Indonesia ini. Pelatih timnas Cina bakal mengakui bahwa dengan tambahan pemain seperti Eliano Reijnders dan Hilgers, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tim yang lebih kuat dan sulit dihadapi di turnamen-turnamen regional dan kontinental. Indonesia sedang berkembang pesat dan tambahan pemain naturalisasi seperti Reijnders dan Hilgers jelas membuat mereka lebih berbahaya. Bahkan saya prediksi bisa saja Indonesia lolos langsung di ronde ketiga ini bersama tim kuat yaitu Jepang. Apapun itu, kami harus lebih fokus dan tidak bisa meremehkan mereka, terutama ketika mereka terus menambah kualitas dalam skuad mereka. Herannya lagi adalah seorang Erick Thohir yang tiba-tiba langsung membuat gebrakan. Saya akui Erick Thohir orang yang hebat. Beruntung Indonesia mempunyai sosok seperti Erick Thohir ini. PSSI melalui ketuanya Erick Thohir menyatakan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Thohir menekankan bahwa langkah ini tidak hanya bertujuan untuk jangka pendek, tetapi juga untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia di masa depan. Kami menargetkan Indonesia dapat bersaing lebih kompetitif di Asia dan dunia. Kehadiran Eliano Reijnders dan Mads Hilgers adalah bagian dari rencana jangka panjang kami. Mereka tidak hanya diharapkan meningkatkan performa tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain-pemain lokal untuk terus berkembang, ujar Thohir.
Kekhawatiran dari Jepang dan Cina ini semakin memperlihatkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Dengan persiapan matang dan tambahan 2 pemain naturalisasi, pertemuan Indonesia dengan negara-negara besar di Asia dalam kompetisi mendatang akan menjadi pertarungan yang dinantikan. Bagaimana guys menurut kalian dengan komentar dari kedua negara tersebut? Apakah kalian yakin Indonesia bakal langsung lolos Piala Dunia langsung di ronde ketiga ini setelah mendatangkan Eliano Reijnders dan Mas Hilgers seperti prediksi yang diucapkan kedua pelatih negara tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semakin tinggalkan Asia Tenggara. Shin Tae-yong baru saja memberikan pernyataan hebatnya soal kiprah Indonesia di kancah Asia akan buat kejutan-kejutan baru lagi yang membuat negara-negara ASEAN semakin tertinggal. Begini fakta lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja meraih hasil luar biasa dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Ini merupakan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terlaksana di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Sebelum laga, banyak yang memperkirakan bahwa Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dari berbagai faktor. Pertama adalah perbandingan posisi ranking FIFA kedua negara. Timnas Arab Saudi kini menempati posisi ke-56, sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-133. Alasan kedua tentu status Arab Saudi yang menjadi tuan rumah, namun tim asuhan Roberto Mancini gagal memanfaatkan semua keunggulan yang ada. Hasil seri melawan Arab Saudi rupanya membuat kepercayaan diri Shin Tae-yong meningkat. Pelatih asal Korea Utara itu bahkan mengakui timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di Asia. Shin Tae-yong juga menyebut skuad Garuda akan terus menghadirkan kejutan. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya di tim. Kami punya tujuan yang jelas di turnamen kali ini. Sehingga saya tetap memotivasi para pemain kami dan tim untuk bisa meraih tujuan kami. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti dahulu, kita adalah kuda hitam baru di level Asia. Sehingga kami akan memperlihatkan banyak kejutan di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 poin dari Arab Saudi mengantarkan timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat grup C. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin sama. Sedangkan peringkat ketiga dihuni oleh Arab Saudi dengan 1 poin. Timnas Indonesia bakal menjalani laga kedua melawan Australia. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10 September 2024). Bila mampu meraih kemenangan, timnas Indonesia berkesempatan mengamankan puncak grup C. Shin Tae-yong tambahkan latihan fisik para pemain timnas Indonesia dengan cara naik turun gunung jadi harapan besarku saat ini agar para pemain tidak loyo. Di sisi lain, Erick Thohir komentari stamina para pemain ketika menghadapi Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti stamina para pemain timnas Indonesia jelang melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September. Erick melihat stamina pada pemain timnas Indonesia kurang maksimal di babak kedua saat melawan Arab Saudi di Jeddah, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pada paruh pertama kita bermain sangat baik meski kecolongan gol di ujung babak. Namun babak kedua stamina mulai turun, ujar Erick di Jakarta Jumat 6 September. Dikutip dari Antara, Erick mengatakan stamina kurang maksimal bisa dikarenakan minimnya menit bermain di Liga. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan kondisi tersebut yang menjadi alasan PSSI menerapkan regulasi wajib bagi setiap klub Liga 1 untuk menurunkan pemain berlabel tim nasional di setiap pertandingan. PSSI dikatakan Erick selalu memantau dan memperhatikan menit bermain para pemain timnas melalui Badan Tim Nasional BTN. Bukan cuma di Indonesia, BTN juga melakukan pengawasan pemain yang berkarier di luar negeri.
Badan tim nasional itu memperhatikan juga pemain timnas kita di luar negeri bermain atau tidak. Saya selalu bilang badan timnas itu jangan cuma mengurus administrasi, ucap Erik. Timnas Indonesia selanjutnya akan menjamu Australia di Stadion Utama GBK. Hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal berharga bagi tim asuhan Sintayong untuk bisa meraih kemenangan di Jakarta. Terlebih Australia juga sedang dalam kondisi yang tidak bagus setelah dikalahkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri pada laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi membuat debut sang Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih baik dari Thailand maupun Vietnam. Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin berharga dari markas timnas Arab Saudi. Melakoni debut pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah, Kamis 5 September 2024, armada Sintayong pulang dengan skor 1-1. Gol tembakan Ragnar Oratmangoen yang dibantu pantulan Sandy Walsh membuat Indonesia unggul lebih dulu. Tuan rumah baru bisa menyamakan skor jelang istirahat. Tendangan Musab Al-Juwair menaklukkan Maarten Paes setelah memantul kena lengan Calvin Verdon. Mampu meraih hasil selevel dengan tim peringkat 56 dunia menghasilkan catatan penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Tim Garuda kini resmi melampaui catatan Thailand dan Vietnam dalam pertandingan pertamanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia meneruskan tradisi sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang sintas pada babak ini, dalam kurung, tanpa menghitung Australia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand menggendong ASEAN saat mentas dalam putaran ketiga. Kiprah Chang Suok dalam kurung tim Gajah Perang masuk fase ini diikuti timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal menarik seperti sebuah pola yang terus berulang, ketiga tim Asia Tenggara itu sama-sama membuka perjalanan dengan duel tandang ke Arab Saudi. Rapor timnas Indonesia paling bagus berkat skor imbang melawan pasukan Roberto Mancini. Adapun Thailand dan Vietnam membuka perjalanan dengan kekalahan dari Saudi. Pada momen kualifikasi Piala Dunia 2018, Chang Suok kalah tipis 0-1. Gol penalti Nawaf Al-Abad mendekati bubaran menjadi pembeda hasil akhir. Pasca kekalahan tersebut, Thailand tak bisa bangkit dan terus menjadi bulan-bulanan di grup B. Mereka takluk 2 kali dari Jepang 0-2, 0-4 dan Irak 0-4. 1-2. Kalah telak dalam pertemuan kedua lawan Saudi di Bangkok 0-3. Serta menyerah di kandang Uni Emirat Arab 1-3 dan Australia 1-2. Thailand sekadar mampu memetik 2 poin masing-masing ketika menjamu UEA 11 dan Australia 2-2. Walhasil, 2 angka itu pula yang menjadi modal mereka tersungkur di dasar klasemen grup B. Bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Vietnam juga langsung kalah dalam debutnya di ronde ketiga. The Golden State Warriors digasak timnas Arab Saudi 1-3 pada matchday 1 di Riyadh. Ragnar Oratmangoen menggodai Sandy Walsh karena gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya dalam laga Kamis 5 September 2024 atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh sempat saling klaim gol yang dicetak ke gawang Arab Saudi adalah milik mereka masing-masing. Pada akhirnya gol tersebut disahkan FIFA menjadi milik Ragnar. Penyerang FC Dendar itu pun menggoda dan setengah mengejek Sandy Walsh. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di King Abdullah Sports City Stadium, Kamis 5 September 2024. Pasukan Sintayong membuka keunggulan lewat serangan balik cepat yang diawali Rafael Struijk. Kemudian Struijk mengirim bola ke Witan Sulaiman di sisi kanan. Witan mengoper ke kotak penalti kepada Ragnar dan dengan sebuah gocekan Ragnar menembak bola yang sedikit mengenai Sandy Walsh.